Halo guys, selamat datang lagi di M3D ID, gue Marion. Di depan gue sekarang ini ada iPhone 11, iPhone yang umurnya ini sekarang sudah hampir 5 tahun sejak dirilis di tahun 2019, ya, September 2019. Dan bahkan sampai sekarang pun iPhone 11 ini masih mendapat support resmi iOS 17. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah iPhone 11 ini masih worth it di tahun 2024 ini? Oke, dari sisi harga, iPhone 11 ini ternyata masih dijual di iBox sampai saat ini ya. Ini artinya masih banyak orang yang suka untuk pakai HP ini. Coba kita lihat harga jual saat ini di iBox. Dijual di harga 6.999.000 ya, hampir 7 juta ya. Untuk varian yang 64 GB dan 8,499, 8 juta setengah untuk varian yang 128 GB. Dan setelah gue cek, saat ini yang tersedia itu hanya warna yang black dan white atau hitam dan putih. Warna yang lain itu ternyata sudah tidak tersedia ya di website iBox. Untuk harga di marketplace sedikit berbeda ya, tentu saja biasanya sedikit lebih murah. Yang varian 64 GB itu di harga 6,1 jutaan dan 128 GB itu di harga 8 juta. Dengan harga yang masih stabil di angka 6 jutaan ini ya, ini membuat sebagian orang akan bertanya apakah worth it kalian beli iPhone ini ya di harga 6 jutaan, apa enggak sebaiknya kita atau kalian nyari HP Android yang performa dan spesifikasinya itu jauh melebihi iPhone 11. Karena memang ya faktanya sekarang di harga 6-8 juta pilihan HP Android dengan spesifikasi yang bagus itu sudah banyak banget, dengan spesifikasi mid sampai high spec ya, yang secara performa bisa dibilang bisa melebihi kemampuan iPhone 11 ini. Kemudian berikutnya dari sisi desain dan model. Jadi secara spesifikasi HP ini itu memiliki layar 6,1 inci dengan bodi aluminium yang bentuknya masih agak membulat ya. Ini ciri khas dari iPhone 11 ya. Dan memiliki desain dua kamera yang sejajar seperti ini. Nah, secara desain memang iPhone 11 ini menjadi model yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh Apple sendiri hingga saat ini ya. Hanya saja memang untuk varian base model itu sejak iPhone 13 desain kameranya memang sudah dibuat kamera menyilang. Dengan ukuran layar 6,1 inci yang masih tetap dipertahankan ukurannya sampai sekarang, bahkan sampai ke 15 series ya. Cuman memang kalau kita bandingkan dengan iPhone 15 seri di atasnya, bezel layar iPhone 11 ini terasa agak tebal. Tapi tetap ya, buat kalian yang nggak suka HP dengan ukuran layar yang besar, HP ini cocok nih buat kalian karena nyaman banget di tangan, digenggam satu tangan seperti ini masih terasa sangat nyaman. Apalagi bentuk bodinya yang masih agak bukan agak curve ya, tapi membulat ya. Nah, ini membuat sangat nyaman digenggam di tangan. Oke, kemudian berikutnya adalah spesifikasi layar. Jadi iPhone 11 ini itu menggunakan layar Liquid Retina HD yang masih tipenya itu panel IPS. Nah, dan refresh rate-nya itu masih di 60 Hz. Jadi buat kalian yang ngerti dengan spesifikasi layar, tentu saja layar IPS ini tentu menjadi kelemahan tersendiri buat iPhone 11 ini di tahun 2024 ini ya. Karena dengan harga 6-8 jutaan ya, kalian itu masih bisa mendapatkan HP ya Android mungkin ya dengan layar yang sudah menggunakan layar AMOLED. Karena di range harga ini kalian itu bisa dapat HP Android dengan spesifikasi layar AMOLED. Nah, sebagai contoh di sini gue bandingkan dengan kebetulan HP istri gue itu pakai Vivo V29 yang harganya itu hampir 5 juta lah ya. Ternyata itu sudah menggunakan layar AMOLED yang 120 Hz dan sudah support HDR 10. Kemudian dengan perbandingan layar yang masih menggunakan panel tipe IPS ini, itu membuat kualitas layar iPhone 11 ini tentu saja akan kalah kualitasnya dengan HP-HP Android yang sudah menggunakan layar AMOLED. Karena layar AMOLED itu memiliki kualitas warna dan kontras yang lebih baik dibanding dengan layar IPS pada iPhone ini. Nah, dengan kualitas layar yang seperti ini, gimana nih menurut kalian? Masih layak nggak kira-kira iPhone 11 ini di tahun 2024 ini? Berikutnya terkait kamera. Nah,
gimana performa kamera iPhone 11 di tahun ini ya. HP ini memiliki dua kamera utama, bisa kalian lihat ya. Ada kamera wide dan kamera ultrawide, masing-masing itu 12 megapiksel. Untuk kamera depannya itu menggunakan kamera 12 megapiksel juga. Sementara untuk perekaman video, kamera iPhone 11 ini itu mampu merekam hingga 4K 30 fps baik kamera depan maupun kamera belakang. So, gimana performa kamera iPhone 11 di tahun 2024 ini? Nah, yuk kita coba lihat perbandingan kualitas kamera baik foto dan video. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat sendiri kualitas video yang dihasilkan, foto dan video ya yang dihasilkan oleh iPhone 11 ini. Dan gue di sini coba bandingkan dengan beberapa HP ya, ada HP Android, nanti gue pakai Vivo V29 sebagai perbandingan. Ada iPhone 15 biasa dan juga 15 Pro Max ya. Ini sebagai referensi perbandingan saja bagaimana kualitas foto dan video pada iPhone 11 ini. Oke, di sini kalian bisa lihat hasil foto Vivo V29 ya, karena gue bandingkan dengan Vivo V29. Terlihat foto di Vivo V29 ini ternyata lebih memiliki saturasi warna yang lebih baik dibandingkan dengan iPhone 11, tapi dengan catatan ya, di beberapa kondisi. Ya, dengan kondisi cahaya yang cukup ternyata ya iPhone 11 ini saturasi warnanya itu ternyata masih sangat bagus. Sementara untuk kondisi low light ya, tanpa flashlight ya, dengan bantuan flashlight, kondisi cahaya ya, kebetulan di studio ini ada dibantu cahaya LED biru gitu ya dari dalam ruangan studio. Nah, terlihat kualitas gambar iPhone 11 ini sudah agak struggling ya dengan Vivo V29. Terlihat banyak noise dibandingkan dengan Vivo V29 yang memiliki kualitas gambar ternyata yang lebih tajam dan lebih detail. Kemudian terlihat juga di sini untuk kondisi pencahayaan yang baik. Nah, iPhone 11 ini ternyata bisa dibilang masih lebih baik loh dari Vivo V29. Karena terlihat di sini Vivo V29 seperti kelebihan exposure, jadi membuat gambar hasil foto pada Vivo V29 ini sedikit terasa lebih putih ya. Jadi dibandingkan dengan iPhone 11 yang terlihat lebih natural dari sisi warna, karena di sini memang terlihat cukup jelas iPhone 11 itu warnanya lebih natural, lebih baik, sementara Vivo V29 itu terlihat lebih putih atau kelebihan exposure. Oke, sementara untuk hasil video baik kamera depan maupun kamera belakang dari iPhone 11 ini itu ternyata masih cukup bagus loh jika dibandingkan dengan gue bandingin dengan Vivo V29 ya. Kemudian nanti ada gue bandingkan juga dengan iPhone 15 dan 15 Pro Max ya. Nah, memang kalau untuk video ya, untuk HP Android itu memang rata-rata agak kesulitan untuk bersaing dengan Apple ya, kalau soal kualitas perekaman video. Nah, kualitas video iPhone 11 ini masih dibilang sangat bagus ya jika kita bandingkan dengan Vivo V29 ya, tapi memang kalau dibandingkan dengan iPhone 15 dan 15 Pro Max ya kualitasnya sedikit menurun dibandingkan dengan 15 dan 15 Pro Max. Oke, untuk lebih lengkapnya ini ada beberapa hasil perbandingan iPhone 11 yang coba gue bandingkan untuk foto dan video dari Vivo V29, iPhone 15 base model, dan iPhone 15 Pro Max. Bisa kalian nilai sendiri. Oke, berikutnya performa dari iPhone 11 ini ya. Nah, jadi iPhone 11 ini kan menggunakan chipset A13. Nah, di sini kita akan coba menggunakan HP ini untuk loading aplikasi dan main game di beberapa game kompetitif seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends. Nah, kemudian yang pertama untuk untuk loading aplikasi sebenarnya masih cukup oke. HP ini digunakan kalau kita bandingkan dengan iPhone 15 atau Vivo V29. Sementara untuk performa gaming ya, game seperti Mobile Legends ya ternyata masih dapat settingan all max gitu ya, masih dapat settingan maksimal, juga PUBG Mobile. Nah, kemudian untuk loading gamenya ya, sebagai perbandingan di sini gue coba bandingkan loading aplikasi untuk gaming ya, Mobile Legends antara iPhone 11 dan iPhone 15. Nah, terlihat di sini memang kelihatan sekali perbedaan performa chipset A16 dan A13 karena loading aplikasi khusus untuk game Mobile Legends itu ternyata ya sudah jelas jauh lebih cepat, ya bukan jauh sih, sedikit lebih cepat iPhone 15 dibandingkan dengan iPhone
11. Perbedaan performa ini juga memang terlihat ya dari skor Antutu. iPhone 11 ini secara peringkat itu memang berada di ranking 33 gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, buat kalian yang suka bermain game kompetitif, iPhone 11 ini masih sangat dapat diandalkan karena masih cukup nyaman untuk digunakan pada saat bermain game. Oke, berikutnya performa baterai ya. Jadi iPhone 11 ini itu kan ya tadi pakai chipset A13 yang masih fabrikasinya 7 nanometer dan kapasitas baterainya ini 3110 mAh. Nah, jadi pada saat digunakan untuk bermain Legend, kita uji coba di sini 10 menit itu menghabiskan baterai sekitar 4%, sementara main PUBG Mobile itu sekitar 5-6% dan nonton YouTube 10 menit itu menghabiskan baterai 2%. Nah, dari sini itu kalian bisa nilai sendiri ketahanan baterai iPhone 11 ini jika digunakan seharian. Sementara untuk penggunaan HP ini ya, berdasarkan pengalaman gue pakai iPhone ini ya, dalam sehari memang kadang HP ini bisa kita charge sebanyak 2-3 kali, memang tergantung penggunaan. Jadi buat kalian yang memang berniat membeli iPhone ini ya, harus mempersiapkan ya power bank atau harus selalu bawa charger karena sewaktu-waktu dibutuhkan untuk ngecas HP ini. Oke, berikutnya yang perlu gue bahas adalah masalah konektivitas atau jaringan pada iPhone 11 ini. Nah, konektivitas ini penting ya gue bahas karena kalian harus tahu bahwa iPhone 11 ini itu ternyata masih support hanya sampai jaringan 4G atau 4G dan ternyata belum support jaringan 5G atau 5G. Jadi buat kalian yang tinggal di kota-kota besar yang sudah support 5G, tentu saja tidak akan maksimal karena hanya bisa jalan di konektivitas jaringan 4G saja. Oke, yang terakhir kesimpulannya seperti apa? Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Coba deh kalian tulis di kolom komentar ya, plus dan minus iPhone 11 menurut kalian di tahun 2024 ini. Yang pasti bagi gue iPhone 11 ini masih tetap worth it buat kalian yang ingin memiliki HP gitu ya. Ya kadang-kadang ada yang penting pengen iPhone lah gitu ya. Nah, yang penting ada logo Apple-nya gitu ya. Tapi secara performance sebenarnya iPhone 11 ini masih cukup worth it. Karena menurut gue dengan harga 6-8 jutaan, spesifikasi yang ditawarkan iPhone 11 ini masih cukup baik. Walaupun memang ya, kalau kita bandingkan dengan HP-HP mid-range sekarang ya, secara spesifikasi ya, yang ditawarkan iPhone 11 ini bisa dibilang sudah cukup tertinggal dengan HP Android lain di harga 4-5 jutaan. Memang dari sisi kelemahan ada beberapa poin yang pengen gue notice di sini buat kalian, yaitu kualitas kamera memang di beberapa kondisi sudah agak tertinggal dengan HP Android mid-range gitu ya. Kemudian kualitas layar yang masih LCD IPS, sementara HP lain di range harga yang sama harusnya sudah pakai AMOLED, dan tentu saja konektivitas HP ini yang belum support jaringan 5G. Sementara untuk kualitas foto dan video, jujur untuk kondisi low light iPhone 11 ini kualitas foto dan videonya memang sudah agak tertinggal ya, karena ya wajar aja umurnya udah hampir dari 2019 sampai sekarang udah hampir 5 tahun ya. Nah, tapi untuk kondisi cahaya yang cukup, iPhone 11 ini memiliki kualitas gambar yang masih sangat bagus, apalagi kalau hanya kalian gunakan sebatas penggunaan sosial media. Sementara untuk kualitas video, nah kalian bisa bandingkan sendiri ya dengan HP Android kelas mid-range ya, iPhone 11 ini masih cukup powerful, dan ini membuktikan iPhone 11 masih sangat layak banget kalian pakai di tahun 2024 ini kalau dari sisi kualitas kamera. Karena memang menurut gue penggunaan foto dan video di handphone itu sebatas penggunaan di sosial media. Jadi ya memang nggak akan begitu kerasa perbedaannya bahkan dengan seri iPhone terbaru pun ya, iPhone 11 ini juga masih dapat diandalkan. So, buat kalian yang memang pengen punya iPhone dengan range harga 6 jutaan ya, yang masih low budget lah istilahnya, di angka 6 jutaan ya, iPhone 11 ini masih tetap kok direkomendasi dari sisi harga, karena memang harganya paling murah dibandingkan dengan iPhone seri di atasnya ya. Desain iPhone 11 ini juga masih mirip dengan iPhone 12 gitu ya, atau iPhone 13 ya. Memang bedanya ya paling di desain kamera menyilangnya aja gitu ya. Nah, jadi kalau kalian yang pakai iPhone 11 pun masih dikira orang ini iPhone 12 gitu ya. Ya, jadi semua kembali pada kalian ya, apakah menurut kalian iPhone 11 masih worth it tahun 2024? Tapi kalau kalian tanya ke kita, nah iPhone 11 ini masih cukup oke, masih sangat worth it digunakan di tahun 2024 ini.
So, itu aja yang bisa gue bahas kali ini ya. Semoga video ini seperti biasa membantu membuat menjadi referensi buat kalian untuk mempertimbangkan ya bagi kalian yang ingin membeli iPhone 11 di tahun 2024 ini. Dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel M3D ID supaya kita terus semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kalian. Thank you.